Jumat dini hari 22 November tahun 2024, AKP Ulil Rianto Ansari Kasat Reskrim Polres Solok Selatan tewas dengan mengenaskan. Ia dibunuh oleh seniornya sendiri Ak Dadang Iskandar. Hal ini menambah daftar panjang kasus polisi tembak polisi di Indonesia. Dengan tambahnya kasus ini, menjadikan perhatian dari segala pihak yang terkait. Assalamualaikum, halo semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Mari kita mulai. Diketahui Solok Selatan merupakan surga pertambangan, bahkan harta karun tersembunyi di daerah Solok Selatan seluas 28.840 hektar menjadi incaran para petinggi termasuk negara lain. Karena itu Solok Selatan dijuluki Bukit Emas karena kekayaan alamnya yang melimpah. Terutama dalam bentuk emas yang hampir selalu ditemukan di setiap bukit di wilayah Solok Selatan. Sejarah mencatat bahwa aktivitas penambangan emas pertama kali dimulai oleh pemerintahan Belanda di wilayah ini. Harta karun yang tersebar luas di Solok Selatan menjadi sasaran ambisi bagi para pemburu harta, baik dari tingkat lokal maupun internasional, termasuk dari Cina dan bahkan dari luar Sumatera Barat. Berawal dari penangkapan pengusaha tambang emas ilegal di daerah Solok Selatan, Sumatera Barat, AKP Ulil Rianto berselisih dengan seniornya yaitu AKP Dadang Iskandar. AKP Dadang tidak terima rekannya ditangkap oleh AKP Ulil Rianto, sehingga keduanya terlibat perselisihan di Mako-Polres Solok Selatan. Puncak perselisihan antara keduanya terjadi ketika AKP Dadang mengikuti AKP Ulil yang sedang menuju parkiran mobil. Setelah itu AKP Dadang langsung menembak AKP Ulil dari jarak dekat sebanyak 2 kali mengenai pelipis dan pipi, hingga menembus tengkuk. Mendengar suara tembakan, rekan kerja di kantor polisi berhamburan keluar dan sudah mendapati AKP Ulil tergeletak di parkiran. Sempat dibawa ke Puskesmas Lubuk Gadan, namun sayangnya nyawa AKP Ulil sudah tak tertolong. Sementara itu, setelah menembak AKP Ulil, AKP Dadang pergi dengan mobil dinasnya menuju ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan yakni AKBP Arif Mukti. Setelah sampai di tujuan, AKP Dadang langsung menembaki rumah dinas Kapolres secara membabi buta, sehingga membuat lubang di tembok rumah dan kaca jendela juga ada yang pecah. Setelah membabi buta menembaki rumah dinas, AKP Dadang lalu menyerahkan diri ke polisi sekitar pukul 3 pagi. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso, menduga AKP Dadang Iskandar melindungi aktivitas tambang ilegal tersebut. Sedangkan AKP Ulil Rianto ingin memberantas tambang-tambang ilegal di Solok Selatan, sehingga terjadilah tragedi berdarah yang menewaskan AKP Ulil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan Polda Sumatera Barat untuk menindak pelanggaran hukum pidana dan etik di kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Polres Solok Selatan. Sigit juga telah mengatensi dan memerintahkan agar memberikan hukuman yang berat terhadap AKP Dadang, karena dianggap telah mencederai institusi Bayangkara atas perbuatannya. Selain dipecat dari kepolisian, AKP Dadang juga terancam pasal pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau seumur hidup. Dengan kejadian ini, telah menambah daftar panjang kejadian polisi tembak polisi di Indonesia. Sangat disayangkan kejadian seperti ini bisa terulang kembali. Institusi Polri diminta untuk bisa mencegah agar kejadian polisi tembak polisi tidak terjadi lagi. Demikian tadi berita tentang polisi tembak polisi di Solok, Sumatera Barat. Semoga pihak yang terkait bisa segera menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan tuntas. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.